Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas statistik bab distribusi probabilitas kontinu khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas distribusi selanjutnya dari distribusi eksponensial, yaitu distribusi Erlang. Ya. Distribusi Erlang ini masih termasuk dalam keluarga distribusi gamma ya. Jadi perbedaannya apa dari distribusi eksponensial dengan distribusi Erlang? Jadi kalau distribusi eksponensial itu memberikan waktu sampai terjadinya kejadian Poisson, ya. Nah, distribusi Erlang ini memberikan waktu sampai terjadinya sejumlah tertentu kejadian Poisson. Jadi bukan cuma satu ya, bukan satu kejadian Poisson, tapi beberapa kejadian sekaligus gitu ya. Ya, jumlahnya ini diperlihatkan dalam parameter alfanya, shape parameter dari distribusi gamma. Jadi kalau kita anggap alfa sama dengan 1, distribusi eksponensial ya. Jadi kalau alfanya kita masukkan 1, maka distribusi Erlang ini menjadi distribusi eksponensial. Ya, ini bentuknya dalam distribusi gamma menggunakan parameter alfa dan beta. Nah, distribusi Erlang ini lebih sering menggunakan parameter R dan theta. R dan lambda ya, R dan lambda. Yang mana R itu adalah sama dengan alfa ya. Ya, bentuknya sama jadinya. Hanya diubah saja parametrisasinya ya. Dan R ini, kalau tadi alfa itu nilainya lebih besar dari 0, kalau R ini harus bilangan bulat ya, bilangan bulat lebih besar dari 0. Bilangan asli. Kalau kita lihat saat R-nya 1 dan lambdanya 1, maka distribusi ini akan menjadi distribusi eksponensial. Namun saat R-nya dan lambdanya tidak 1, R dan atau lambdanya tidak 1, dia akan berubah ya, bukan menjadi distribusi eksponensial, tapi distribusi Erlang. Min dan variansinya ini sama kayak di distribusi gamma, alfa beta, namun karena kita ganti parameternya, jadi penulisnya seperti ini ya. Minnya itu mu sama dengan R per lambda, dan variansinya sigma kuadrat sama dengan R per lambda kuadrat. Ini contohnya. Ya, sama seperti yang distribusi eksponensial. Nah, di sini kita buat perbedaannya ada di sini ya. Jadi, kalau di eksponensial itu sistemnya mengandung sebuah komponen saja. Namun di penerapan distribusi Erlang ini, kalau kita lihat sistem itu mempunyai komponen cadangan gitu ya, gampangnya. Jadi, misalkan suatu sistem mengandung dua buah komponen yang sama. Nah, komponen kedua ini atau komponen cadangannya dirancang akan berfungsi apabila komponen pertamanya rusak. Misalkan waktu sampai kegagalan tiap komponen kita nyatakan sebagai T. Nah, T ini dimodelkan secara baik oleh distribusi eksponensial dengan min waktu kegagalannya beta sama dengan 5, sesuai dengan contoh soal yang kemarin ya, yang di video lalu. Ditanyakan berapa probabilitas sistem tersebut masih berfungsi setelah 8 tahun. Ya. Yang mana kalau kita lihat, kita misalkan waktu sampai sistem mengalami kegagalan kita nyatakan sebagai X, maka yang ditanyakan adalah probability X lebih besar dari 8, atau sistem masih berfungsi setelah 8 tahun. Ya. Nah, itu bisa kita nyatakan, yaitu bisa dilihat probability X lebih besar dari 8 itu sama dengan 1 dikurangin probabilitas X lebih kecil dari atau sama dengan 8. Sama dengan 1 dikurangi integral dari negatif T hingga sampai 8 fx dx. Ini definisi itu ya. Dari definisi cumulative distribution function. Ya, kita recall fungsi Erlang sebagai berikut. Fx dengan parameter R sama lambda itu sama dengan lambda pangkat R dikali X pangkat R-1 dikali eksponensial negatif lambda X dibagi R-1 faktorial.
jumlahnya 2, maka kita masukkan R sama dengan 2. Rate-nya lambda itu sama dengan 1 per beta atau 1 per 5. Maka kita dapatkan probability X lebih besar dari 8 itu sama dengan 0,525 ya setelah dihitung. Yang mana sebelumnya kalau dari yang kemarin, dari video sebelumnya probability T lebih besar dari 8 itu sama dengan 0,202. Jadi sistem ini bila diberikan cadangan komponen, dia akan bertahan lebih lama gitu ya. Nah, ini lebih ke contoh penerapannya ya. Kalau yang ini, misalkan transaksi pada suatu ATM tertentu memenuhi proses Poisson dengan min 50 transaksi per jam pada jam sibuk. Berapakah probabilitasnya hanya 10 transaksi dilakukan di ATM tersebut setelah lewat 1 jam sibuk. Jadi 1 jam sibuk berlalu, nggak sampai 10 yang transaksi ya. Maksudnya hanya 10 transaksi dilakukan setelah lewat 1 jam, berarti dalam 1 jam itu belum sampai 10 transaksi gitu, berarti sangat kecil ya. Jadi setelah dihitung, probabilitasnya dengan R ya 10 dan lambdanya 50, R-nya sesuai dengan jumlah transaksi tadi, dan lambdanya ini adalah rate-nya, yaitu 50 transaksi per jam, maka kita dapatkan distribusi probabilitasnya. Sehingga probabilitas yang ingin kita cari yaitu probability kejadian ke-10 atau ya 10 kejadian itu terjadi dalam rentang waktu lebih dari 1 jam, atau kita sebut sebagai probability X lebih besar dari 1, itu sama dengan 1 kurangin probability X lebih kecil dari atau sama dengan 1, yang mana hasilnya adalah 1,259 dikali 10 pangkat min 14, atau dalam kata lain sangat tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita lihat ternyata ada 10 transaksi, tidak sampai 10 transaksi di ATM tersebut, padahal biasanya ada 50, 60 gitu, maka pasti ada anomali. Apakah ATM itu rusak, atau misalkan terputus jaringannya, dan lain sebagainya ya. Oke.